Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaan warga kepada saya. Saya merasa tersanjung, merasa terpuji apabila yang saya lakukan selama saya menjabat sebagai lurah, masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Sekarang saya akan kembali ke masyarakat, menjadi warga biasa. Dan mungkin juga saya akan lebih cocok jadi petani. Sekali lagi, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh warga dan aparat desa yang telah membantu saya. Dalam kesempatan ini, saya mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan saya selama saya menjabat sebagai lurah, baik yang disengaja ataupun yang tidak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Acara perpisahan dengan pegawai kelurahan bukannya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, tapi malah hura-hura dan pesta pora. Kang Suta, Kang Suta. Banyak jamaahnya ya, Kang? Alhamdulillah, Bu. Orang-orang desa sini sudah mulai sadar. Sekarang mereka mulai rajin ikut pengajian. Kang, kenapa? Itu loh, Bu. Kang Suta. Saya heran melihat kelakuannya. Tidak berubah. Tambah tua bukan tambah sadar, tapi malah tambah jadi. Saya juga heran, Kang. Padahal Kang Suta itu membangun jalan, bangun masjid, dan bikin irigasi untuk desa di sini. Dia itu tidak sayang dengan uangnya untuk memajukan desa di sini padahal, Kang. Tapi kenapa ya tabiatnya masih begitu? Sabar ya, Kang. Pelan-pelan. Mungkin nanti setelah Kang Suta tidak jadi lurah lagi, dia akan banyak merenung dan sadar. Iya, Bu. Mudah-mudahan Kang Suta cepat sadar ya. Bu, Bapak jago yang ngibingnya. Ya Allah, Kang Suta mencontohkan yang nggak benar sama anak kalau begini. Jangan dicontoh. Ibu sebenarnya nggak senang acara jaipongan seperti gini. Cuman ayah mau marah kalau ibu larang. Alah Ibu, sama penari jaipong aja Ibu nggak suka. Ini kan ungkapan terima kasih Bapak kepada pamong desa. Saya juga pengen ikut ngibing, Bu. Rata. Wah, saat ini saya dengar Pak Suta sudah total jadi petani nih. Ya begitulah Bung Andi. Saya kan sudah habis masa kerjanya. Lagi pula kalau begini, saya kan bisa fokus untuk usaha. Ini uangnya, Pak. Oh ya. Jangan lupa dihitung kembali. Ah, Bung Andi ini kayak orang baru saja. Nggak usah lah. Jangan lupa pesanan saya loh. Jagung manis sama bawang bombay. Tentunya kualitas nomor 1 kan. Sebanyak apapun saya beli, harga nggak masalah. Oh, beres. Beres, Bung Andi. Di tangan saya semua tersedia. Kebun saya bukan hanya di sekitar sini saja, tapi di seluruh kecamatan ini saya yang punya.
Berapa kilo, Kang? 25 kilo, Pak Ustadz. 25 kilo ya? Iya, Pak Ustadz. Sini. Jaga. Nah, kalian cari petani yang menanam jagung manis dan bawang bombay yang siap panen. Ada Gan di Cipanas. Kang Mamat yang punya. Itu loh kan, Mamat yang bulan kemarin tidak mau menjual hasil panennya ke kita. Ah, bodoh kalian. Tunjukkan siapa kita sebenarnya. Kasih pelajaran mereka kalau mereka tidak mau menjual sama kita. Nah, sekarang mumpung masih siang, kalian pergi sekarang juga. Ayo cepat. Baik, Gan. Ya. Pak Mamat, kami datang lagi. Pokoknya kebun milik Pak Mamat ini harus jadi dijual dengan juragan Suta. Tapi, Den, bukannya saya tidak mau menjual. Masa 2 kebun bawang sama jagung dibayar 4 juta? Itu kan tidak mungkin, ya Bu? Iya, Pak. Kasihani kami. Tapi kalau cuma dibayar segitu, kita rugi. Sekarang begini saja. Pak Mamat tanda tanganin ini sebagai bukti penjualan hasil kebun Pak Mamat secara ikhlas. Dengan harga 4 juta. Kalau tidak, setiap langkah kehidupan Pak Mamat dalam bahaya kematian. Tapak ini. Hei, catat itu dengan baik. Apalagi kalau sampai lapor ke pihak yang berwajib. Pada saat itu juga, kematian akan menghampiri keluarga Pak Mamat. Tak bedal tuh perut. Ayo, tanda tangan cepat. Ya, Pak, tanda tangan aja. Ayo cepat. Aduh. Ayo cepat. Iya, Bu. Iya, udah biarin. Tapi rugi, Bu. Udah biarin. Memang betul, Pak RT. Pak Suta sudah pas jadi pemimpin di desa ini. Betul. Beliau ini adalah seorang petani sekaligus pemurung yang sukses. Jadi, kalau beliau menjabat sebagai lurah lagi, saya yakin beliau nggak akan berbuat korupsi lagi. Betul nggak? Iya. Betul. Jalan-jalan di kampung ini jadi bagus. Motor dan mobil nggak selip lagi. Betul. Ada lagi yang membuat warga kampung kita senang. Pak Suta sekarang sudah membuat masjid yang besar. Listrik sudah masuk kampung. Jadi kita bisa nonton TV sepuas-puasnya. Betul nggak? Betul. Sudah, cukup. Kalian jangan memuji saya terus-menerus. Jadi nggak enak hati saya nih.
Lebih baik kalian ambil dan makan semua yang ada di warung ini. Bawa ke rumah juga boleh. Nanti ini Suta yang bayar. Makasih Pak. Pujian yang pantas buat Pak Suta. Memang warga tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih atas segala apa yang diperbuatnya kepada Pak Suta, terutama terhadap kampung kita ini. Iya kan? Ya, sebagai orang terkaya dan mantan lurah yang terpandang, saya tak pernah lupa Pak RT untuk menyisihkan sebagian kecil harta saya untuk rakyat kecil. Betul nggak, Gus? Betul, betul. Satu lagi yang membuat kita salut dan bangga pada keluarga Pak Suta, yaitu adiknya, Ustadz Kabul. Selama 3 bulan keberadaannya di sini, beliau sudah mampu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang berada di masyarakat. Di antaranya togel hilang, judi juga tidak ada, bahkan minuman keras pun sudah tidak ada di warung-warung ini, ya kan? Betul, Pak RT. Pantas sekarang jadi susah gara-gara adik saya rupanya kabur. Kalian sudah mencurigai adanya penyelewan yang dilakukan oleh Pak Suta. Kenapa kalian diam saja? Kami tidak berani, Pak Lurah. Pak Suta itu anak buahnya banyak. Tapi warga di sini tahu kalau Pak Suta itu suka membantu warga, Pak Lurah. Betul, Pak. Di mata warga Pak Suta baik. Tapi mereka belum tahu siapa sebenarnya Pak Suta. Saya benar-benar tidak mengira kalau Pak Suta tega untuk memanipulasi angka-angka untuk membohongi rakyat. Kasus ini harus dituntaskan. Pak Suta harus mempertanggungjawabkan pembukuan selama dia menjabat. Kalau tidak, saya akan dituduh oleh rakyat ikut menyelewengkan dana tersebut. Bagaimanapun kami tidak berani menghadapi anak buahnya Pak Suta. Harus itu. Apapun risikonya, harus kita hadapi. Kenapa Allah begitu benci minuman keras? Perjudian, wanita yang tidak menutup auratnya. Karena ketiga unsur itu bisa membuat orang hilang akal sehatnya. Sehingga orang bisa mencuri, merampok, membunuh. Bahkan orang tua tega memperkosa anak kandungnya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita menjaga keluarga kita masing-masing. Ajak seluruh keluarga kita untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang Allah, agar kita semua selamat dunia dan akhirat. Dan jangan ada satupun dari keluarga kita yang mencoba-coba untuk berdekatan dengan maksiat. Marilah kita berdoa untuk keselamatan keluarga kita, agar kita semua mendapatkan bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kampung itu jam 7 harus tidur. Ini bukannya tidur, tapi di masjid lagi. Pulang malam, pada ngapain di masjid? Banyak, Den. Ada yang belajar Al-Quran, sholat, belajar ngaji. Tapi kelompoknya dipisah-pisah. Ada pengajian bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Nah, kebetulan malam ini pengajian ibu-ibu, Den. Kenapa nggak siang saja? Ada-ada saja di masjid. Warga kita kalau siang ada yang ke kebun, ada yang ke sawah. Seratno kemana? Barusan abis maghrib keluar, Den. Ya udah, sana kamu. Pusing saya. Lasmini nggak mau kemana-mana, mau di sini aja, Bu. Kita di sini aja ya, Mas ya? Ya, saya sih pengennya keluar. Tapi kalau Lasmini maunya di sini, nggak apa-apa kok. Saya nggak keberatan. Den, sama aja. Di sini juga ada kamar kok, Den. Ya udah ya, Den ya. Ibu ke belakang dulu. Selamat senang-senang ya, Den ya. Tunggu dulu, kenapa sih buru-buru aja? Mending kita ngobrol-ngobrol dulu, minum-minum kopi. Buru-buru aja. Iya. Dasar anak muda, maunya buru-buru. Lucu juga ya, aku melayani bapaknya, tapi sekarang anaknya juga minta aku layani. Dunia ini memang udah edan. Ayo, Jak. Ayo pagi. Hei, Akang kemana aja? Lama sih nggak kemari. Mimin kangen nih. Kangen ya? Sabar, Nek, sabar. Kita keruk dulu uang orang-orang ini.
nanti pasti akan ajak jalan-jalan. Oke? Lu tahu nggak? Gua kalau udah ketemu Pak Lurah, hati gua jonjon. Udah longsong gua. Sama. Kesel gua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, isi Pak. Ada masalah apa, Pak? Kami mau bertemu dengan Pak Lurah. Ada masalah apa, Pak? Ini melaporkan masalah saya sama Pak Suta gitu, Pak. Ya. Sebentar. Silakan Bapak tunggu. Ya, nunggu lagi. Tunggu lagi. Kapan perenya kalau begini? Sabar gitu. Pak Lurah, ini laporan untuk sejumlah dana-dana yang diselewengkan Pak Suta. Maaf. 400 juta? Iya. Masya Allah. Ini bukan jumlah yang sedikit. Betul, Pak Lurah. Maaf, Pak. Di luar ada orang yang ingin bertemu dengan Bapak. Untuk urusan apa ya? Katanya mereka ingin mengadukan permasalahan mereka dengan Pak Suta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Lurah. Silakan Bapak. Ada pesan apa ya? Maaf Pak Lurah, kami ini semua sudah kehilangan sabaran Pak Lurah. Betul. Atas kezoliman yang dilakukan Pak Suta kepada kami. Betul Pak Lurah. Kami ingin Pak Lurah menindaki persoalan kami ini. Bagaimana kalau kita bicara di dalam? Gak usah Pak Lurah, di sini aja Pak Lurah. Maksud Bapak bagaimana? Pak Lurah, tolong sama Pak Lurah. Kasih tahu Pak Suta. Tolong peringati tuh Pak. Jangan terus menerus petani kecil seperti saya Pak. Betul Pak Lurah. Dan kami juga semua di sini mau bilang pada Pak Lurah, kami ingin bebas menjual hasil kebun kami pada siapapun. Kami tidak mau diperas lagi oleh Pak Suta. Tidak mau. Sabar Pak, sabar. Biar saya dulu yang bicarakannya dengan Pak Suta. Kira-kira bisa kagak tuh Pak? Maaf Pak Lurah. Yang penting teh kita sudah melaporkan persoalan ini pada Pak Lurah. Iya. Tapi kalau Pak Suta masih melakukan perbuatan zolim lagi, kami akan bertindak Pak Lurah. Betul. Dengan cara kami sendiri. Iya. Cara orang bodoh. Bodoh? Iya. Iya Pak Lurah. Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini mereka tidak berani memprotes tindakan Pak Suta terhadap mereka. Ternyata selain korup, Pak Suta juga memeras petani. Nauzubillah min dzalik. Kira-kira bisa Pak Lurah? Begini Bapak. Saya berjanji akan menyelesaikannya dengan Pak Suta. Kalau begitu sekarang Bapak kembali ke tempat kerja. Ya. Nanti bicara lagi sama Pak Suta. Ya. Ayo. Tolong Pak Lurah sama. Minta tolong banget ya. Iya Pak Lurah. Ya, kami pergi dulu Pak Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu ngomong lu kayak petasan cabai rawit lu. Ratno, dari mana kamu Ratno? Habis main, Bu. Kamu jangan bohong sama ibu. Kamu dari mana? Dari rumah temen, Bu. Abis dari rumah temen, terus kamu tadi malam nggak pulang. Kamu jujurlah sama ibu. Dari mana sih, Nak? Bu, nggak usah bawel ya. Saya ini udah besar, Bu. Mau kemana kek, mau ngapain kek, abis dari mana kek, itu bukan urusan ibu, ya. Astagfirullahaladzim. Ibu cuma tanya dari mana? Wajar kan ibu tanya? Bu, apa pantas ibu nanya dari mana saya semalam? Apa masih pantas ibu nanya kemana aja 24 jam terakhir ini saya? Hah? Apa masih pantas, Bu? Ratno! 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 Ibu masih bicara sama kamu. Ibu mau ngomong apa lagi sih? Ibu mau ngelarang Ratno supaya nggak keluar malam gitu? Ibu mau nyuruh Ratno supaya cuci kaki sebelum tidur, hah? Ratno, nggak boleh bicara begitu, Nak. Nggak sopan. Ini ibu yang melahirkan kamu. Bu, Ratno ini udah dewasa, Bu. Ratno nggak mau sikap Ratno diatur-atur lagi. Ratno pengen bebas.
Pratno pengen nentuin sikap Pratno sendiri. Ngerti? Hei, ada apa ribut melulu? Ada apa sih? Ribut terus? Hah? Ada apa? Ini anakmu, Pak. Tadi malam dia nggak pulang. Terus saya tanya, dia malah jawab nggak sopan. Kamu juga cerewet sih. Anak sudah gede begini biarkan saja. Dan sekarang dia sudah pulang. Ngapain diributin lagi? Ibu udah dengar sendiri kan apa kata Bapak. Ibu itu kolot. Bu, Ratno tahu mana yang benar, mana yang nggak benar. Ngerti? Bapak sama anak sama saja. Pak, jangan suka memanjakan anak. Nanti kita menyesal. Anak-anak itu sudah punya jalan hidup masing-masing. Bagaimana dia nanti, dia yang akan menentukan sendiri, bukan kita orang tua. Salah, Pak. Kita orang tuanya. Kita punya kewajiban mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh. Hanya doa anak-anak yang soleh yang diterima sama Allah, Pak. Kamu cuma bisanya ceramah. Ceramah aja terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minum dulu, Kang. Makasih, Bu. Ustad! Ustad! Aduh, jatuh. Ada apa, Kang? Assalamualaikum, Ustad. Waalaikumsalam. Saya dapat amanat dari warga. Pak Ustad nanti malam disuruh kumpul di rumah Pak Maksum. Untuk membahas apa, Kang? Ya, cuma ketemu aja, Pak, sama warga, gitu. Oh iya, Kang. Insya Allah, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi intinya kita sudah melaporkan persoalan kita pada pihak kelurahan. Sekarang kita tinggal nunggu apa tindakan kelurahan. Pak Ustadz, kami sengaja mengundang Pak Ustadz kemari karena rasa hormat kami pada Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Iya kan? Iya, betul. Kami percaya Pak Ustadz mau memahami keluhan kami terhadap Pak Suta, kakak Pak Ustadz. Betul, Pak Ustadz. Bukannya saya kagak mau jual hasil bumi yang saya tanam. Benar. Sama Pak Suta. Asal harganya wajar-wajar aja, jangan kayak saya gitu. Saya memahami persoalan bapak-bapak semua. Secara pribadi, saya atas nama keluarga memohon maaf kepada bapak-bapak. Dan saya akan mengingatkan kakak saya. Saya juga berterima kasih kepada bapak-bapak yang sudah mau mengajak saya untuk bermusyawarah. Iya, Pak Ustadz. Loh, saya ini kan mantan lurah mereka. Tidak bisa mereka main ancam begitu saja. Ada surat dan tanda tangan penjualan mereka sama saya. Tapi menurut mereka, Kang, karena mereka dipaksa dan diancam. Terus kalian percaya sama omong kosong mereka? Hah? Mereka itu adalah orang-orang yang syirik sama saya. Sebagai petani yang sukses, terkenal, terpandang, dermawan, dan tokoh pembangunan. Waktu saya jadi lurah dulu, semua orang tahu. Semua jalan jadi bagus. PLTA dan masjid yang besar itu siapa yang bangun? Siapa? Hah? Ini Suta Dharma Wilaga. Astagfirullahaladzim. Jangan takabur, Kang. Oh, kabur? Kamu percaya sama mereka apa sama saya? Hah? Dek Kabul, sudahlah. Nggak enak didengar orang. Maaf, Kang. Teteh, saya tidak memihak pada siapapun. Saya cuma ingin meluruskan yang bengkok. Maksud kamu apa? Langsung saja. Jangan pakai istilah-istilah. Jangan sampai saya marah sama kamu. Sebagai adik kandung, saya cukup tahu tabiat Akang. Dari mulai masih bersama dengan orang tua kita, sampai Akang telah berkeluarga dan jadi lurah, Akang tidak pernah berubah.
Saya mau tinggal berdekatan dengan rumah Akang. Karena saya ingin mengajak Akang untuk kembali ke jalan. Cukup. Cukup! Sekarang saya baru tahu maksud kamu. Kamu mau menasihati dan merubah sikap saya, begitu kan? Dek, sudahlah. Saya sayang sama Akang. Saya tidak ingin terjadi sesuatu pada Akang dan keluarga. Saya cuma ingin Akang mengerti perasaan orang-orang itu. Carilah nafkah yang halal, Kang. Yang diridhoi Allah. Supaya berkah di dunia. Dan selamat di akhirat. Tai kucinglah dengan akhirat. Hati-hati aja Pak Allah, Kang. Keluar. Keluar kamu! Ayo cepat kalian berdua keluar! Ayo keluar! Jaja! Keluarkan mobil saya! Oh iya, Dan. Kabul. Saya tidak mau lagi melihat tampang kamu di sini. Dan saya juga menyesal mengirim kamu ke pesantren. Kan, jangan pergi. Sebentar lagi Jumatan. Jumatan? Jumatan apa kamu? Astagfirullahaladzim. Itu mobil Pak Suta kan? Ya, betul, Pak. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kalau kita benar-benar menyayangi anak, istri, saudara, atau bahkan calon istri, maka kita harus menjauhi perjudian, jauhi minuman keras, dan jauhi zina, agar kita terhindar dari azab dan murka Allah, atau bahkan murka dari sesama manusia itu sendiri. Masa di seluruh kampung ini tidak ada satu toko pun yang jual minuman? Yang benar kamu jangan bohong. Sumpah mati juragan, tidak ada. Saya cari sampai ke desa sebelah, tidak ada juragan. Bahkan toko yang besar pun tidak ada minumannya. Nafik semuanya. Dadang? Ya juragan. Jam berapa mereka mau datang? Mereka sudah tidak mau lagi main judi juragan. Waktu ke sana dia lagi sholat Jumat. Kata istrinya, dia sudah insaf. Bahkan sudah bergabung dengan pengajian Ustadz Kabul. Barat semuanya. Begitu juga si Mimin juragan, nggak ada. Tutup mulut kamu. Mimin. Mau dirobek mulut kamu apa? Membangun masjid bukan membawa berkah. Malah jadi masalah. Semua kesenangan jadi hilang. Kang, menurut saya sih Akang jangan terlalu ikut campur urusan Kang Suta. Tapi saya harus menolong Kang Suta, Bu. Kalau saya biarkan dia terus seperti itu, apa kata orang-orang nanti? Percuma saya ceramah ke sana kemari. Kalau kakak saya sendiri, saya tidak bisa menyadarkannya. Orang-orang itu benar, Bu. Mereka hanya meminta kepada Kang Suta supaya berlaku wajar kepada mereka. Itu saja, Bu. Tapi saya takut terjadi sesuatu sama Akang. Saya senang Ibu mengkhawatirkan saya. Tapi ini sudah menjadi resiko bagi penceramah, Bu. Ia harus siap dianggap sok pintar, sok moralis, sok suci. Bahkan ia harus siap berhadapan dengan orang-orang yang merasa dirugikan. Dan yang merasa kesenangannya terbatasi, Bu. Saya harus siap menghadapi resiko apapun, Bu. Termasuk bila saya harus mati. Saya rela, Bu. Saya rela. Demi menegakkan ajaran Allah. Tapi berhadapan dengan Kang Suta, resikonya besar, Kang. Besar kalau kita menjalankannya dengan tidak ikhlas, Bu. Tapi kalau kita ikhlas, insya Allah tidak ada satupun pekerjaan di dunia ini yang berisiko besar, Bu. Pak, tadi ada orang kelurahan datang ke sini. Pegawai kelurahan? Mau apa mereka kemari? Saya kan nggak punya hubungan lagi sama kelurahan. Mereka minta Akang datang ke sana. Katanya ada masalah keuangan yang harus Akang jelaskan. Kurang ajar. Berani sekali mereka menyuruh saya datang ke sana. Saya ini mantan lurah. 10 tahun saya jadi lurah. Mestinya mereka yang datang ke sini. Bukan saya yang harus menemui mereka.
Kang. Akang sekarang warga biasa. Akang harus datang ke sana. Kamu jangan mengatur saya ya. Jangan sekali-kali coba-coba mengatur saya. Kamu malah berpihak sama mereka. Ratno! Ratno! Kamu malah membela dia. Ratno! Ratno! Di mana Ratno anak kamu? Nggak tahu. Kan dia kalau sudah malam gini nggak pernah pulang ke rumah. Anak nggak pernah ada di rumah. Gimana sih kamu? Akang jangan marah-marah. Akang sendiri yang membolehkan dia keluar malam. Akang yang ngajarin dia. Malah Akang bilang saya cerewet kalau menegur dia. Sudah! Diam kamu! Jangan banyak ngomong. Tambah pusing saya. Ngerti nggak kamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Pak Lurah. Waduh, saya jadi nggak enak nih Pak Lurah sampai datang kemari. Ada apa ini? Yang pertama, saya mau mengundang Pak Suta untuk hadir dalam rapat keuangan kelurahan. Loh, hubungannya apa dengan saya? Saya sudah bukan orang kelurahan. Ya, tapi ada pertanggungjawaban keuangan yang harus Pak Suta jelaskan. Kamu mau mengatakan kalau saya korupsi, begitu? Kecuali kalau Pak Suta bisa menjelaskan kemana larinya uang tersebut selama Bapak menjabat. Joko, saya tidak pernah melakukan penyelewengan. Dan saya tidak pernah berurusan dengan namanya uang. Itu semua bagian keuangan yang mengurus. Asal kamu tahu, yang membangun desa ini adalah saya. Saya sudah banyak berbuat pada desa ini. Sementara kamu apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Justru itu, banyak penggunaan uang yang tidak jelas oleh Bapak. Masalah yang kedua, saya mewakili masyarakat di sini. Agar mulai sekarang, Pak Suta jangan memaksa mereka untuk menjual hasil kebunnya dengan harga murah. Loh, kenapa? Saya membeli dengan perjanjian hitam di atas putih. Dan itu ada tanda tangan di atas materai. Kalian semua ayo cepat pergi. Cepat pergi sebelum saya naik darah. Ayo pergi! Kenapa tidak dari dulu kalian protes waktu saya masih jadi lurah? Kenapa sekarang? Masalah Pak Suta dengan petani-petani ini, Bapak bisa selesaikan sendiri. Saya hanya menyampaikan saja. Tapi masalah laporan keuangan, Bapak harus menjelaskannya. Kalau tidak, saya akan lapor polisi. Kurang ajar. Anak kemarin sore ini akan menjadi ancaman bagi bisnis dan kehidupan saya. Baik. Baik. Saya akan datang. Tapi nanti, kalau semua urusan saya sudah selesai. Baik, saya tunggu Pak Suta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajar. Semua sudah menentang saya. Jaga! Dadang! Sini! Adiknya Ustadz malah mabuk-mabuk kan Kang? Cerewet kamu. Astagfirullahaladzim Kang. Makin tua kok bukan sadar malah makin jadi. Saya tidak mabuk. Saya capek. Astagfirullahaladzim Juragan. Ya Allah Bu, bawa ke kamar aja Bu. Ya Allah, ya Allah. Ayo Kang, ayo Pak. Ya Allah Den, Masya Allah. Saya bukain pintu dulu. Ya Allah Den, kenapa jadi teler-teleran tiap hari sih? Berisik ya dia. Ya Allah, tuh kan mau jatuh kan? Hah? Ayo, ayo Bibi antar ke sana. Ya Allah, Den. Ya Allah, salah apa hamba ya Allah? Kenapa keluarga hamba begini menyedihkan?
Ini pelajaran untuk orang yang sok bersih. Itu pelajaran buat orang yang berani melawan sama Juragan Suta. Hei, Kabul. Selama kamu ada di kampung ini banyak masalah buat saya. Orang-orang menentang saya. Kebebasan dan ketenangan saya jadi hilang. Sekarang jadi banyak orang-orang munafik di kampung ini. Astagfirullahaladzim. Semua tidak menghargai Suta. Orang terpandang, terkenal, dermawan yang membangun masjid ini. Jalan-jalan. PLTA, siapa yang membangun saya? Tapi semua yang saya lakukan itu tidak ada arti apa-apa buat mereka. Karena kamu. Demi Allah, Kang. Demi Rasulullah. Cukup, Kang. Cukup! Ini masjid, Kang. Tempat menyembah Allah. Tempat mempelajari segalanya. Kalau Akang ada masalah dengan saya, panggil saya ke tempat lain. Sekarang apa maunya Akang? Yang membiayai kamu di pesantren itu saya. Jadi kamu tidak pantas melawan pada saya. Saya tidak melawan Akang. Saya tidak menjelek-jelekan Akang. Saya hanya ingin Akang kembali ke jalan Allah. Kamu tidak perlu menasihati saya. Saya justru yang harus menasihati kamu. Saya yang membangun masjid ini. Apa kamu bisa membangun masjid ini seperti saya? Hah? Bisa kamu? Sadar, Kang. Sadar. Pintu hati Akang telah tertutup sama Allah. Tai kucing lah dengan segala ocen kamu. Kamu tidak perlu berdalil macam-macam. Sekarang kamu tinggalkan tempat ini kalau kamu mau selamat. Ayo. Saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan pengajian kita lagi. Den, maaf ya, jadi Neng Lasmini bikin Aden nunggu jadi lama banget nih. Nggak apa-apa. Neng, itu Den Suta mau ajak Neng jalan-jalan. Udah sana, buruan, ganti baju, ya. Pak Suta, saya tidak mau pergi. Saya tidak mau kemana-mana ya. Neng, nggak boleh gitu sama orang. Nggak boleh jahat. Neng itu kan nggak tahu maksud dan tujuan Pak Suta ini datang ke sini mau ngapain. Dia itu tuh Neng mau ngajak Neng seneng-seneng. Neng juga belum tahu kan apa hadiah yang dibawa sama Pak Suta. Tidak, Bu. Saya tidak mau kemana-mana. Tuh, Neng gelis. Lihat. Bener kan? Apa yang dibawa sama Den Suta? Udah, mendingan sekarang buru-buru. Dandan. Terus pakai nih kalung di leher ya. Biar Neng kelihatan tambah cakep. Udah sana. Lasmini, itu yang lebih bagus. Lebih baik dan lebih mahal. Aku ini belum pernah melihat perempuan memakai kalung seperti ini. Sekarang, kamu bisa pakai. Pakai. Tidak, Bu. Saya tidak akan pergi kemana-mana. Atuh kamu tuh jadi gimana sih, Neng? Masa cucu sekarya nolak hadiah kayak beginian? Ibu tidak usah bicara seperti itu sama saya. Tuh maaf atuh Neng gelis. Kalau emang Neng gelis nggak mau mah nggak apa-apa. Kali aja Den Suta mau ngerubah rencananya. Ya Den ya. Gini aja Den. Kan tadi teh si Aden mau ngajak jalan-jalan pelesiran 3 hari. Gimana kalau pelesirannya mah di rumah aja ya Den ya? Mau kan Den? Enggak apa-apa. Kalau Lasmini tidak mau saya ajak keluar, ya nggak apa-apa. Terserah dia saja bagaimana. Dan saya juga tidak keberatan kok menginap di sini. Tuh Neng, dengar tuh apa kata Den Suta. Ya udah, ikutin ya maunya Den Suta. Den, kita keluar aja dulu ya Den ya. Permisi ya Den ya. Permisi Den. Lasmini, ambillah kalung ini. Ambil. Pak Suta ingin memberikan kalung itu sama saya. Untuk apa? Ambil. Kamu ambil. Kalau Bapak ingin memberikan kalung itu buat saya sebagai upah menari, saya mau. Kapan Bapak akan mengadakan pentas? Di situ Bapak boleh menari sepuas bersama saya.
Bukan Lasmini. Kalung ini bukanlah untuk hadiah kamu menari atau jaipongan, bukan. Jadi buat apa? Bapak ingin memberikannya cuma-cuma. Sini saya terima. Bukan begitu maksud saya. Bukan. Pak, Bapak ingin memberikan kalung itu sama saya tapi bukan sebagai upah menari atau berjaipong. Bapak salah. Saya memang banyak melakukan itu dengan banyak laki-laki. Tapi saya tidak ingin melakukannya lagi, Pak. Loh, kenapa? Karena hanya tidak ingin begitu. Ayo katakan saja terus terang. Saya memang tidak ingin. Kalau ingin menari atau berjaipong memang itu pekerjaan saya. Tapi kalau yang untuk itu tidak lagi, Pak. Lasmini, kenapa kamu baru sekarang kamu katakan? Kenapa bukan pada laki-laki yang sebelum saya? Hah? Kenapa? Persoalannya sederhana saja. Sebelum Bapak datang ke sini, saya bertemu dengan Ustadz Kabul. Kabul? Benar. Dialah yang menyadarkan saya tentang bagaimana hidup dengan mencari ridho Allah. Saya banyak menemukan kebenaran dan kepastian setelah saya banyak mendengar pidatonya. Jadi, maafkan saya. Bapak adalah orang pertama yang bertemu dengan saya setelah saya merubah haluan hidup saya. Ajar kamu. Karena kamu semua kesenangan saya jadi terhalang. Hei, kalian berdua duduk. Ayo duduk! Tidak mungkin seorang mantan lurah yang terpandang seperti saya datang ke tempat ini, ke rumah ini. Kalau di tempat ini tidak ada sarang ronggeng dan seorang ronggeng yang cantik yang bernama Lasmini. Kalian berdua benar-benar setan, biadab. Siapa yang secara tidak langsung menyuruh saya membawa kalung ke tempat ini? Hah? Dan sekarang barang ini sudah ada di depan mata kalian. Dan apa? Apa imbalannya buat saya? Hah? Apa? Pak Suta, Bapak jangan marah-marah sama Ibu Samin. Ini persoalan saya. Persoalan kecil jangan dibesar-besarkan. Bagi saya ini bukan persoalan kecil. Tapi ini adalah suatu penghinaan buat saya. Dan kalian tahu, semua barang-barang yang ada di tempat ini adalah hasil dari pelacuran. Pelacuran! Semua orang tahu. Atuh Den, kasih saya ngomong dulu atuh Den. Tutup mulut kamu. Saya tidak mau dengar ocehan kamu. Kurang ajar, bangsat. Aduh, gawat. Kenapa Bapak ada di sini? Apa dia kemari? Jadi selama ini Ratno sering kemari. Kurang ajar. Mau apa kamu datang ke sini, Ratno? Saya mau ketemu Lasmini, Pak. Bapak ngapain kesini? Kamu gak usah banyak tanya. Ayo pulang. Pulang! Tapi Pak, saya mau ketemu Pak. Pulang! Kamu jangan coba-coba melawan sama Bapak. Sekali lagi Bapak lihat kamu berada di tempat pelacuran itu, Bapak habisi kamu. Bunuh aja saya, Pak. Bunuh! Bapak boleh pergi ke tempat Lasmini. Kenapa saya nggak boleh, ha? Kenapa? Kang! Istighfar, Kang! Itu anak kamu sendiri! Astagfirullahaladzim. Sadar, Kang. Sadar. Ratu ini kan anak Kang. Biar! Kalau perlu saya bunuh ini anak sekalian. Anak kurang ngajar ini. Istighfar, Kang. Istighfar. Minggir! Minggir kamu!
Akang sendiri yang ngajarin anak jadi kurang ajar. Sekarang Akang lihat sendiri hasilnya. Anak tuh harus dididik, dijaga, diajari agama, supaya tidak jadi anak yang durhaka. Tapi Akang selalu bilang, saya ini cerewet. Sekarang Akang lihat sendiri hasilnya. Sudah, Ratno. Ayo kita istirahat. Ibu! Bu! Bu! Sabar ya, Bu. Sabar, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa suami dan anak hamba, ya Allah. Berilah kami kekuatan. Berilah hamba kekuatan untuk menghadapi cobaan ini, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Bukakanlah hati suami dan anak hamba, ya Allah. Kembalikanlah mereka ke jalan-Mu yang lurus. Bukakanlah hati mereka, wahai Zat yang maha membolak-balikan hati. Tuntunlah kami ke jalan-Mu yang lurus, ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang berat, yang tidak dapat kami pikul, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Cintailah kami, ya Allah. Kabulkanlah doa kami, wahai Zat yang maha mengabulkan doa. Amin. Terima kasih. Ternyata Pak Suta cukup kooperatif. Gak usah basa-basi kamu. Saya ingatkan sama kamu, jangan coba-coba mengutak-atik apa yang saya lakukan dulu. Kalau kamu ingin selamat. Apa sih yang nggak bisa saya siapkan buat Bapak? Tinggal pesan, pasti ada. Kampung saya ini luas, Pak. Nggak ada di kebun, saya bisa pinjam kebun tetangga. Oh, bukan begitu. Mau saya antar ke Jakarta atau? Oh, baik, Pak. Saya tunggu berita selanjutnya. Ya, terima kasih. Gan, orang kaya kampung sebelah nantang judi. Taruhannya, kebun yang sudah siap panen, Gan. Wah. Ini baru menarik. Terus gimana? Kalau Juragan kalah, dia minta kebun kol Juragan yang siap panen menjadi milik dia. Tapi sebaliknya, kalau Juragan yang menang, Juragan boleh pilih salah satu kebun dia yang siap panen juga. Begitu katanya Juragan. Setuju sekali saya. Siapkan di rumah kamu, Karta. Bagaimana Pak Suta? Sudah siap hasil kebunnya jatuh ke tangan saya? Ini kartu saya yang terakhir. Saya masih bisa membatalkan kalau Pak Suta merasa takut. Bung. Tidak ada kata-kata takut bagi Suta. Ayo, bagi kartu. Sekarang hasil panen Anda milik saya. Bagus. Saya suka kata-kata Bapak itu. Silakan.
9. Q. 2Q. Q. Q kecil. Saya menjadi penjudi besar. Saya yang menang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma. Apa ini? Astagfirullahaladzim, Den Suta. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, Kang. Kenapa sih datang-datang langsung ngamuk? Istighfar, Kang. Diam semuanya. Sholatlah dulu, biar tenang, Kang. Ini gara-gara Ustadz, akibatnya istri jadi kurang ajar. Berani kamu menasihati suami kamu, Dan kamu, Yanti, saya kan sudah bilang, saya tidak suka melihat tampang kamu dan suami kamu. Apalagi mengajar ngaji, sholat, dan tetek-pekek semuanya ini. Saya yang minta, Kang. Yanti, apalagi yang kamu tunggu? Ayo cepat keluar! Apa mau saya lempar pakai ini? Ayo cepat keluar! Macam-macam saja. Istighfar, Kang. Ada masalah apa? Diam! Istri tidak perlu tahu urusan suami. Ayo masuk! Masuk! Sebelum saya gambar, lebih baik kamu masuk. Ayo cepat! Maaf, belum bisa Pak Suta. Kalau harganya 3 juta, saya nggak mau. Sebab bulan kemarin orang dari kota berani bayar 7 juta Pak Suta. Kamu mau tidak? Di sini yang menentukan saya. Saya hanya mau membayar hasil tanaman kamu 3 juta. Dengar, 3 juta itu sudah bagus. Jangan juragan. Kalau segitu kami rugi. Sedangkan pupuknya aja sekarang sudah naik. Loh, kok kalian bicara soal pupuk? Soal pupuk saya tidak mau tahu, itu urusan kalian. Yang saya mau tahu, kalian mau tidak dibayar dengan harga segini? Mau tidak? Maaf, kalau 3 juta saya nggak mau juragan. Sudah kamu pikirin belum apa yang kamu omong? Maaf Gang, kalau 3 juta jangan. Apa nih? Allahu Akbar. Inilah dia orang yang membangkang lepas hutang. Tak boleh. Sini kamu. Sini. Jangan. Kamu mau jual tidak? Kalau tidak, suami kamu bisa mati. Iya Pak. Saya mau jual. Suruh tanda tangan surat. Cepat, tanda tanganin. Iya Pak. Cepat tanda tangannya aja. Coba dari tadi, kamu nggak sampai babak belur begini, ya kan? Saya bayar lunas. Dengar, dengan surat yang sudah kamu tanda tangani yang disaksikan Pak RT,
Berarti kamu sudah menjual hasil tanaman kamu kepada saya dengan ikhlas. Dan tidak ada kekuatan hukum untuk menuntut. Bukan begitu, Pak RT? Iya, betul Pak Suta. Ayo. Saya kan sudah bilang sama kamu. Saya tidak mau lagi melihat tampang kamu di sini. Kedatangan kamu ke sini hanya mau menasihati saya dengan ajaran-ajaran agama yang tidak benar itu. Istighfar, Kang. Diam kamu! Apa-apaan itu, Ustaz? Kerjanya cuma menyalahkan orang. Begini salah, begitu salah, main salah, minum salah, sampai-sampai berdagang pun salah. Astagfirullahalazim. Kang, dari zaman Nabi juga, setiap usaha itu ada aturannya. Tidak asal paksa. Apalagi sampai melukai orang lain. Sehingga... Cukup! Persetanlah semua dengan ocehan kamu. Kalau adik kamu menjadi penghalang di kampung ini, usir saja, Suta. Begitu saja kok susah kamu. Jangan, Suta. Bagaimanapun, dia adik kandung kamu yang suatu saat kamu pasti butuh pertolongannya. Omong kosong, usir saja dia. Kecuali kalau kamu mau dimusuhi warga gara-gara hasutan adik kamu itu. Betul juga, daripada jadi duri dalam daging. Tunggu apa lagi kamu? Ayo cepat tinggalkan tempat saya. Mulai besok, kamu dan istri kamu harus hilang dari pandangan saya. Jangan lihat saya seperti itu. Mau apa kamu? Mau nantang saya? Jangan, Pak. Udah, Pak. Ibu teruskan beres-beresnya Ibu ya. Saya mau pamitan ke warga dulu. Iya, hati-hati ya, Kang. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teteh. Nani sama Nana kemana? Lagi ke rumah kakeknya sama Bi Cici. Teteh nggak mau mereka nangis terus melihat kalian pergi. Makanya kalian berdua tidak boleh pergi dari kampung ini sebelum Teteh datang dari Pak Lurah. Ya? Iya, Teh. Teteh pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo bewok, angkat. Ayo dibantu itu, dibantu. Ah, timbang terus. Ya, berapa kilo itu? 23 kilo, Pak. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini? Ini kebun. Itu pekerja-pekerja dari mana? Dan Bapak siapa? Semua hasil kebun kol ini sudah menjadi milik saya. Tanpa saya harus membayar sepeser pun kepada ibu maupun Pak Suta. Kalau ibu tidak percaya, ini saksinya. Pak RT. Silakan Pak RT, jelaskan. Demi Allah Bu Asih, saya terpaksa. Karena saya diancam, maka saya terpaksa untuk menyaksikan pertaruhan judi antara Pak Suta dan Pak Sudrajat. Dan Pak Suta kalah. Maka sekarang kebun ini jatuh ke tangan Pak Sudrajat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menang Pak RT. Ya, terus timbang. Biarpun berpakaian muslim dan berjilbab, tapi coba perhatikan bentuk
tubuhnya terlihat bagus dan seksi. Bandingkan dengan istri kamu yang tidak becus mengurus badan. Ayolah Suta, datangi dan rayu dia. Mumpung tidak ada orang, yakinlah dia pasti mau melayani kamu. Jangan Suta. Dia itu istri adik kamu sendiri. Jangan buat aib keluarga. Jangan lakukan Suta, jangan. Kalau tidak kamu lakukan, kamu akan menyesal seumur hidup, Suta. Coba bayangkan, seandainya dia tidak berpakaian muslim. Oh, betapa menggairahkannya dia, Suta. Ayolah, Suta. Menggairahkan lagi kalau dinikmati, Suta. Ayolah Suta, datangi dia. Cepat Suta. Jangan Suta, jangan lakukan Suta. Ingat akan azab Allah. Pak Ustadz Kabul mau pergi dari sini. Tenang saudara-saudara, tenang. Jadi kesimpulannya, kita telah sepakat tidak mengizinkan Ustadz Kabul pergi dari kampung ini. Betul? Betul! Nah, Pak Ustadz Kabul, silakan pilih mau tinggal di tempat siapa. Sesuai dengan selera. Kami semua di sini membuka pintu lebar-lebar untuk Pak Ustadz beserta keluarga. Bukan begitu, saudara-saudara? Silakan Pak Ustadz, pilih tinggal di mana. Alhamdulillah. Terima kasih saudara-saudara semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kang Suta, mau apa? Yanti, kamu sampai sekarang kamu belum punya anak. Nah, percaya, kamu tidak akan tahu. Ayo. Astagfirullah. Kang Suta, ayo. lepaskan. Saya tidak serendah itu. Yanti. Kang Suta! Dasar tukang judi! Kang Suta! Brengsek. Apalagi? Kang Suta! Sudah gila kamu Asih. Teriak-teriak kayak di hutan saja. Ada apa kamu? Akang yang sudah gila. Hasil kebun pesanan orang bikin taruhan judi. Nggak punya otak. Nggak pernah mikirin keluarga. Istri kurang ajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Pak Suta, kamu mah tidak bisa dibicarakan pakai mulut, tapi pakai ini nih. Sabar. Kenapa sabar-sabar? Dia mah harus digebok biar kapok. Betul. Tenang. Nggak boleh emosi. Tenang. Tenang dulu. Ada apa ini? Bapak-bapak ada apa? Nah, Pak Ustadz, nih orangnya yang beli hasil kebun Mang Koko semaunya. Murah banget. Itu orangnya. Nih dia. Betul, Pak Ustadz. Betul. Dia orangnya, Pak Ustadz. Iya. Oh, tidak. Bukan begitu. Tanya sama Koko. Ada tanda tangan pembeliannya. Tanya saja sama Koko. Tapi kamu memaksa, ya kan? Pakai cara-cara bawa anak buah, pakai kekerasan. Ini buktinya, Pak Ustadz. Tenang. Saya minta semua sabar. Kita bicarakan dengan kepala dingin. Kita bicarakan baik-baik. Betul, Pak Ustadz. Paham? Betul. Ayo, sekarang silakan masuk. Lebih baik kita bicara di dalam. Ayo, silakan. Ayo, Pak Ustadz, Pak RT. Kita boleh masuk, hanya beberapa orang saja. Yang lain saya minta tunggu di luar. Ya, Pak Ustadz, sama harus ngikut, Pak Ustadz. Ayo. Kagak ngerti sama kalau nggak ngikut. Apa boleh buat? Saya terlanjur dikenal orang bijaksana. Saya bersedia membeli tanaman warga dengan harga yang pantas. Dan saya janji Pak Ustadz, dan juga sama Pak RT, untuk kedepannya saya tidak akan memaksa lagi. Dan tentang persoalan adik saya Kabul, kalau memang semua warga, Pak Ustadz,
Pak RT, dan juga Pak Lurah kita menginginkan agar adik saya Kabul tetap tinggal di kampung ini. Dengan alasan berjasa dalam pendidikan moral dan akhlak warga. Ya, kenapa tidak? Dengan segala senang hati, silakan saja. Silakan. Lagi pula saya tidak pernah menyuruh, apalagi mengusir adik saya itu pergi dari kampung ini. Baiklah. Saya atas nama warga tentu sangat berterima kasih atas kebijaksanaan dan kemurahan hati Pak Suta. Betul begitu Bapak-bapak? Betul Ustaz, betul. Silakan minum dulu. Ya emang haus Pak. Kurang ajar. Mereka sudah mulai berani tidak menghargai aku. Mereka sudah mulai berani melawan aku. Ya, Juragan. Karta, ada yang harus kamu buang. Juragan tenang saja. Pokoknya dijamin rapi. Serahkan saja semua sama Karta. Biar Karta yang ngatur. Siapa kalian? Mau apa kalian? Apa salah saya? Jangan bacot Ustaz Jamil. Cepat, Cak. Cepat. Cepat, Cak. Kalian mau meracuni saya. Tolong. Tolong. Ini seperti suara Pak Ustadz. Iya, betul, Pak. Iya. Coba tolong. Tolong. Buka kami. Jaga. Bawa mereka. Ayo, bawa mereka. Bawa mereka. Woi, awas. Ntar lu. Kabelnya kelupas, nanti kesetrum. Emang ada lakban? Lagi dibeli di warung, tapi kalau mau ajan, ya udah deh, gue colokin dulu. Hati-hati ya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asik. Bilang sama mereka, kalau azan jangan pakai pengeras suara. Aku lagi pusing, lagi banyak masalah. Bilang sama mereka. Kalau Akang lagi banyak masalah, ayo kita sholat dan doa di masjid. Karena sepertinya masjid itu juga ingin sekali didatangi sama Akang, pendirinya. Baik. Kalau kamu sebagai istri tidak mau lagi disuruh oleh suami, saya yang akan melabrak mereka. Hei, minggir! Minggir semua! Kalau tidak mau saya bacok, ayo minggir! Kurang ajar, tidak ada yang peduli lagi sama Suta. Orang terkenal, orang terkaya di kampung ini. Mulai dari anak-anak sampai Hansip, RT, RW tidak peduli lagi sama saya. Ini gara-gara ajaran Ustadz setan itu. Apalagi si Kabul adik saya. Ya, semua sudah mulai kurang ajar sama saya. Saya bunuh semua. Tolong, Pak! Suami saya, Pak! Tolong suami saya, Pak! Ansif, tolong! Pak Lurah! Tolong, Pak Lurah! Dan Suta ngamuk! Ada apa? Ada apa, Bu? Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Berisik! Diam!
selalu membuat kuping saya sakit. Suami saya, Pak Lurah. Suami saya. Apa yang terjadi dengan Pak Suta? Ustaz. Tolong, Masya Allah. Ada apa, Pak Suta? Tolong, tolong Pak Suta. Tolong, tolong Pak Suta. Pak Suta kestrombo. Tolong dong. Kita ke dalam. Masya Allah. Masya Allah. Tolong Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah, Kang, kenapa jadi begini, Kang? Astagfirullahaladzim. Tolong, itu masjid mengejar saya. Masjid mau menindih saya. Tolong. Istighfar, Kang. Astagfirullahaladzim. Ayo, Kang. Astagfirullahaladzim. Jangan, ampun. Tobat saya, jangan. Saya tidak akan minum lagi. Saya tidak akan berjudi lagi. Saya tidak akan main perempuan lagi. Ampun saya. Iya, betul. Saya pakai uang kelurahan untuk main judi, untuk minum minuman keras, dan untuk main perempuan. Iya, betul. Ampun. Istighfar, Kang. Muhammad Rasulullah, ya Allah, Den. Ayo Pak Suta. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo, Kang. Ayo Pak Suta, ayo. Kang bisa, Kang. Asyhadu an la ilaha illallah. Kamu hanya masjid. Saya yang bangun kamu. Jangan kejar saya. Jangan. Saya bongkar kamu nanti. Jangan. Saya yang bangun kamu. Ayo pergi. Jangan. Saya bongkar kamu. Saya yang membangun kamu. Kamu hanya masjid. Istighfar, Kang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo, Kang. Asyhadu an la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama. Mama, maafin Ratu, Ma. Benar ini kuncinya, Pak Ustadz. Bukannya kebuka, tapi malah patah. Yakin nggak salah, Pak Ustadz? Saya pengurus dan penjaga masjid ini kok. Ini kunci serep satu lagi. Dicoba, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa juga Pak Ustadz. Masya Allah. Kita coba pintu yang lain, Pak Ustadz. Ayo, Pak Lurah. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Patah lagi Pak Ustadz. Teteh, ini nggak mungkin Pak Ustadz. Ini pintu yang terakhir, Pak Ustadz. Aneh ya, kenapa kunci masjid patah semua? Ini tanda-tandanya kagak bagus. Yang namanya Pak Suta, jangankan ngaji ke musola, sholat juga kagak. Astagfirullah. Iya. Nah, lu tahu. Pakai ngamuk lagi di masjid. Coba kita buka pakai OB saja. Nggak usah. Nggak usah, Pak Ustadz. Kita ke depan saja. Baik, mari Pak Ustadz. Ayo, Ayo, Pak Lurah. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kita ketahui, kakak saya ini semasa hidupnya tidak pernah sekalipun menginjakkan kakinya untuk beribadah di masjid ini. Padahal beliaulah pendirinya. Mari kita ambil hikmahnya. Amin. Amin. Saya mohon maaf jika ada orang-orang yang disakiti oleh suami saya. Iya, Bu. Tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Iya, Bu, saya maafin, Bu. Saya maafin. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang hadir, sebelum kita membawa jenazah ke TPU, saya mohon keikhlasannya untuk sama-sama kita menyolati jenazah di tempat ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya dan menerima amal baiknya dan ditempatkan di sisi Allah yang layak. Mari, Bapak-bapak. Hati-hati, Pak.